ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu beliau bahas di sini pembahasan tentang jizyah. Pembahasan tentang jizyah. Iya. Orang-orang kufar itu ketika mereka diperangi, Nabi SAW sudah memberikan tuntunannya. Iya. Makanya kalau Nabi mengirim seorang kepala pasukan, Nabi berwasiat kepadanya dengan wasiat banyak, ketakwaan kepada Allah. Di antaranya Nabi SAW mewasiatkan kalau kalian ketemu dengan orang kafir, maka ajak mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka menjawab, tahan tangan kalian. Ya, kalau tidak dijawab, tidak mau masuk Islam, minta mereka bayar jizyah. Jadi tunduk di bawah kaum muslimin, tapi bayar upeti, jizyah. Kalau mereka tidak mau, maka baru diperangi. Jadi itu ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Iya. Dan membayar jizyah ini, memungut jizyah dari orang-orang kufar, itu dari hal yang memang datang di dalam ketentuan Al-Quranul Karim dan berjalan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan insya Allah kita akan lihat ya sebagian pendalilan untuk apa yang disebut oleh penulis di sini. Kata beliau, wasyara'itu wujubil jizyati khamsatu khisal, al-bulughu wal aqlu wal khurriyatu wad dhukuriyah wa yakuna min ahlil kitab aw mimman lahu shibhu kitab. Syarat-syarat kewajiban jizyah ada 5 perkara. Pertama, balik. Kenapa tidak ada syarat keislaman? Hah? Sebab jizyah ini dipungut terhadap siapa? Orang kafir ya. Baik. Pertama dia balik. Kedua akil. Berakal. Yang ketiga merdeka. Yang keempat laki-laki. Jadi jizyah itu dipungut dari laki-laki saja. Ya, tidak dipungut dari perempuan. Tidak dipungut dari perempuan menurut kesepakatan ulama. Baik. Karena Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengirim kepada gubernur-gubernurnya di berbagai pelosok, maka Umar juga sudah menegaskan, iya, bahwa jizyah itu tidak boleh terhadap perempuan dan anak-anak kecil. Ya, tidak boleh terhadap perempuan dan anak-anak kecil. Kemudian yang kelima, tergolong dari sebagai ahlul kitab atau pemilik mirip kitab. Jadi jizyah itu hanya pada ahlul kitab saja dikenakan jizyah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq. Ini kan sifatnya orang kafir ya. Ya, orang kafir jenis yang mana? Minal ladina utul kitab. Orang kafir ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mengeluarkan jizyah an yadin, yang mereka keluarkan dari tangan mereka, maksudnya itu terikat dengan hal itu, wahum sagirun, dan mereka dalam keadaan terhina. Nah, itu jizyah. Jadi diberikan, diambil dari ahlul kitab. Demikian pula penganut agama mirip punya kitab. Dan ini disebut satu saja, seperti orang Majusi. Seperti orang Majusi. Karena Nabi SAW mengambil jizyah dari Majusi Hajar. Dari Majus Hajar. Jelas ya? Karena itu dibahasakan pemilik mirip kitab. Itu dapat kena kewajiban jizyah juga. Baik. Kemudian kata beliau, wa qallul jizyati dinarun fi kulli haul. Jizyah yang tersedikit adalah 1 dinar pada setiap tahun. Pada setiap tahun. Ini kalau ada yang bertanya berapa jizyah yang dipungut terhadap orang kafir, maka jawabannya jizyahnya itu jumlahnya 1 dinar. Jumlahnya 1 dinar. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, jizyah terhadap orang-orang Yahudi di Yaman. Ya, terhadap orang-orang ahlul kitab di Yaman. Dipungut dari mereka yang sudah balik dinaron, 1 dinar. Iya. Fi kulli haul, pada setiap tahun 1 kali. Jadi jizyah itu pungutan tahunan. Pungutan tahunan.
Makanya penduduk Bahrain itu mereka ahlul kitab ya. Mereka masuk Islam, tidak mau masuk Islam waktu itu. Ya. Akhirnya mereka bayar jizyah. Itu yang banyak disebut dalam hadits. Karena itu salah satu dari sumber pemasukan negara di masa Nabi SAW berasal dari jizyah. Berasal dari mana? Dari jizyah. Baik. Fi kulli haul, pada setiap tahun. Kemudian kata beliau, wa yu'khadhu minal mutawassiti dinarani. Ya. Dari orang yang pertengahan keadaannya, maksudnya dia bukan juga orang lapang, pertengahan, itu diambil darinya 2 dinar. Diambil darinya 2 dinar. Wa minal musiri arba'atu dananir istihbaban. Ya, kemudian terhadap mereka dari kalangan orang yang lapang dipungut 4 dinar secara istihbab. Ya, secara istihbab, dianjurkannya begitu. Dianjurkannya seperti itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau menetapkan jizyah terhadap orang-orang yang punya emas sebanyak 4 dinar. Iya. Dan terhadap orang yang punya perak ditetapkan oleh Umar 40 dirham. 40 dirham. Baik. Jadi itu ketentuan kenapa ada rincian seperti yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Karena ini dibangun di atas athar dari Umar bin Khattab dilakukan di masa para sahabat. Tidak ada yang mengingkari Umar waktu itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ayyashtarita alaihim ad-diyafah fadlan an miqdaril jizyah. Iya. Tetapi terhadap mereka boleh mempersyaratkan perjamuan tamu yang melebihi kadar jizyah. Baik. Maksudnya boleh juga imam kalau dia misalnya imam itu ya, mereka menaklukkan wilayah kafir dengan mereka bayar jizyah, maka imamnya boleh mempersyaratkan mereka menjamu tamu lebih dari sebagai tambahan dari jizyah. Itu sudah dipungut jizyah, tapi nanti kalau ada umat Islam lewat, ada pasukan kaum muslim lewat di negeri itu, maka mereka harus siap melayani umat Islam sebagai tamu. Itu boleh seperti itu. Jelas ya? Sebab itu berjalan di sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, wa yatadammanu aqdud dhimmati arba'atu asya'. Iya. Ini terkait dengan masalah akad ad-dhimmah. Jadi kalau dia bayar jizyah, maka kafir yang membayar jizyah itu disebut dengan kafir dhimmi. Disebut dengan kafir apa? Kafir dhimmi. Sebab dia juga menunaikan tanggung jawab. Membayar kewajiban sebagaimana seorang muslim itu bertanggung jawab kepada agamanya. Kalau seorang muslim kan dia ada zakat, ada sedekah dan seterusnya ya. Nah, ini orang kafir juga ada jizyah, dia bayar di situ. Maka akad dhimmah ini itu memberi beberapa konsekuensi. Jadi kalau terjadi orang kafir membayar jizyah, itu artinya mereka masuk di dalam akad bersama kaum muslimin. Nah, akadnya ini ada konsekuensinya 4. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ayyu'addu al-jizyah. Iya. Yang pertama mereka menunaikan jizyah. Ayyu'addu al-jizyah. Mereka tunaikan jizyahnya. Kemudian yang kedua, wa antajri alaihim ahkamul Islam. Yang kedua, hukum-hukum Islam berlaku terhadap mereka. Ya, kalau dia tunduk, dia jangan bayar saya. Tapi hukum Islam berlaku di tengah mereka. Jelas ya? Nah, boleh hukum-hukum terkait dengan terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah, pernikahan, peradilan, semua hukum berlaku terhadap mereka. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair.
mereka tidak boleh menyebut agama Islam kecuali kebaikan. Makanya kalau dia kafir dhimmi lalu mencela umat Islam, ya, maka itu artinya dia telah membatalkan perjanjiannya. Dia membatalkan dhimmahnya. Kemudian yang keempat, wa alla yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslimin. Iya. Dan yang keempat, mereka tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan kaum muslimin. Ya, itu 4 ketentuan dari aqdud dhimmah. Kapan mereka melanggarnya, itu artinya mereka melanggar perjanjian. Kemudian pada ahli dhimmah ini ada ketentuan-ketentuan juga berlaku padanya. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar wa syaddiz zunnar wa yamna'una min rukubil khair. Iya. Dikatakan mereka diperintah untuk memakai pakaian ghiyar. Memakai pakaian ghiyar. Pakaian ghiyar ini maksudnya pakaian memang khusus ahlud dhimmah yang pakai. Ya kalau dia keluar pakai pakaian orang tahu ini bukan muslim. Ini non muslim, ini ahlul kitab. Jelas ya? Jadi ada ciri pakaiannya. Ada ciri pakaiannya yang membedakan. Yang membedakan. Iya. Orang Yahudi itu dulu dia pakai warna kuning. Kalau orang Nasara dia pakai warna hijau. Iya. Apa pakai warna biru. Kalau orang Majusi dulu dia pakai warna hitam dan merah. Nah, itu dulu ya dari ahlud dhimmah. Kemudian wasyaddi az-zunnar. Dia pakai juga az-zunnar. Az-zunnar itu ikat pinggang. Ikat pinggang. Dia pakai ikat pinggang di mana? Di pertengahan bajunya. Iya. Harus kelihatan di tengah bajunya, tidak boleh dibawa. Harus kelihatan di depan. Nah, supaya menjadi tanda. Jelas ya? Supaya menjadi tanda. Kemudian wa yumna'una min rukubil khair. Dan mereka dilarang untuk menunggangi unta. Dilarang untuk menunggangi unta. Maksudnya menunggangi unta ya di negeri kaum muslimin. Menunggangi unta di negeri kaum muslimin. Kalau mau berkendaraan dia pakai kendaraan seperti keledai yang semisal dengan itu. Baik. Selesai dari pembahasan jihad ini dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Iya. Jadi di sini penulis itu hanya membahas terkait dengan masalah dhimmah untuk kafir dhimmi saja. Iya. Beliau tidak bahas tentang kafir mustamin, kafir dari luar negeri minta jaminan keamanan. Beliau juga tidak bahas tentang orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam. Dan itu dibahas ya di buku-buku panjang yang lebih luas daripada ini di buku-buku para fuqaha.